Jadi ini jawabannya, penggantinya Ultra Boost dan Skechers buat gue, salah satunya adalah sepatu ini. Dan On Cloud Monster versi pertama ini dapat rating. Halo guys, dibahas di sini dan hari ini gue excited banget seperti lagi di atas awan karena gue bakal potong-potong sepatu yang namanya On Cloud Monster. Shoutout dulu buat Starting Lane karena ini adalah tempat langganan kita kalau beli sepatu-sepatu kayak begini. Kalau kalian ikutin konten kita sebelum-sebelumnya, kita udah keliling 3 kota gitu. Daerah Bandung dan sekitarnya, daerah BSD, Tangerang dan sekitarnya sampai Jakarta. Guess what? Kita hampir nggak dapet sepatu ini kecuali di Starting Lane yang baru buka di BSD apa Tangerang ya? Ya daerah situ lah ya. Di situ kita coba dulu beli satu karena kita mau memberikan tes komprehensif buat kalian. Kenapa? Karena next-nya kita akan bandingkan sepatu ini dengan lokalannya. Nah, buat sepatu ini gue pengen bahas sedikit dulu beberapa hal yang menarik sebelum akhirnya kita masuk ke sesi bedah-bedahannya dan pembahasan teknisnya. Yang mau gue bahas itu pertama, banyak banget di antara kalian yang nanyain Swiss Engineering ini seperti apa sih resultnya. Singkatnya aja, kita mendapatkan jawaban yang menarik. Semenarik apa? Kalian bisa ikutin sesi video ini sampai selesai. Terus kalian juga banyak yang bertanya kan, gimana performanya ketika dipakai lari? Apakah ini beneran bagus untuk dipakai harian? Maka dari itu, hari ini kami menggandeng partner yang lain untuk membuat video ini bisa terrealisasi. Buat kalian, shout out juga buat Aspro ya. Aspro ini adalah brand milik Mas Agus Prayogo, ya the fastest man alive in Indonesia kalau kalian tahu. Tapi bukan sama Mas Agusnya, tapi kita sama salah satu anak didiknya Mas Agus, ya namanya Mas Hussein. Jadi Mas Hussein berkenan buat menjadi test runner kita khusus buat sepatu On Cloud Running ini. Insya Allah buat Mas Hussein. Dan pesan-pesan sponsor, kalau seorang Agus Prayogo aja aparelnya nggak cari yang mahal-mahal, sekedar harganya 200-600 ribu, kenapa kalian harus cari yang mahal sih? Dan karena itu, kami juga untuk running apparel, kami pilih Aspro. Balik lagi ke sepatu ini, sedikit cerita aja, memang yang bikin sepatu ini mahal itu lebih ke branding dan teknologinya. Kami pun nggak suka dengan branding yang bikin sepatu itu kemahalan, tapi kami paham untuk mendevelop sepatu ini butuh teknologi yang nggak murah juga. Maka dari itu, kami juga akan menjawab apakah harga yang kita bayarkan untuk teknologi dan kenyamanan di sepatu ini serta kualitasnya sudah worth it kah dengan harganya lewat bedah sepatu setelah ini. Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia On Cloud Monster. Kita mulai dari bagian uppernya dulu ya. Bagian uppernya ini tuh sebenarnya mesh polyester, kelihatannya biasa, tapi tunggu sampai kamu tahu kalau ternyata ini tuh dari recycled polyester dan mereka pakai barang hasil recycle-nya itu di produk jadi mereka. Salut sih sebenarnya, ini seenggaknya ada ekstra poin tambahan lah yang bikin kita tambah respect sama si On Cloud ini. Nah, gimana dengan materialnya? Materialnya ini tuh ringan dengan ketebalan yang tipis-tipis gitu aja. Terus kemudian kita bisa lihat banyak sekali channel-channel untuk breathability-nya. Kalian bisa lihat untuk tes breathability juga cukup menarik. Ini sirkulasi udaranya tuh relatif bagus. Cuman pas pemakaian memang kita tidak bisa bilang hal yang sama karena sirkulasi udara ini tidak sama dengan adem ternyata di sepatu ini. Menurut Mas Hussein, tester kita dan tim kita yang mencobain pun memang untuk jangka panjang bukan sepatu yang adem. Nah, tapi ada kelebihannya yaitu di durabilitas. Karena dari hasil tes Dremel kita, baik dari dalam maupun dari luar, ini tuh punya ketahanan yang dahsyat sih. Kita Dremel aja nggak sampai habis lapisan luarnya, masih baru lapisan pertama doang. Lapisan kedua dalamnya ini nggak tembus, yang jadi satu sama lining. Begitupun ketika kita Dremel lining ini, liningnya pun nggak tembus sampai ke bagian luarnya. Ini gokil sih. Tapi gue yakin kalian masih penasaran gimana durabilitas material ini kalau kita pakai jangka panjang. Kita tekuk-tekuk sering-sering. Dan ini jawabannya nih. Kebetulan kali ini kita dapat bantuan lagi dari Smith, ya salah satu pabrik sol terbesar di Indonesia. Kita main-main ke sana, kita konsultasi juga, ngobrol-ngobrol, dan kita dapat beberapa insight bareng. Sekaligus kami boleh pakai fasilitas mereka
untuk mengetes sepatu On Cloud ini. Dan yang gokil, ini hasilnya setelah melewati 60.000 tekukan dengan tekukannya sebesar 90 derajat. Ya jelas banyak sekali efek-efeknya di sini, tapi secara durabilitas bagus, artinya memang tidak sobek setelah 60.000 langkah. Ini perkiraan gue untuk 800, 1000 km itu masih bagus-bagus aja uppernya. Ya karena memang dahsyat banget, ini salah satu sepatu running yang uppernya tuh badak banget, gila. Nah, beberapa detail-detail material yang dipasang di sini, selain bagian fabric sintetisnya ini, kita juga ada beberapa material lainnya. Ini logonya berfungsi juga untuk menjaga strukturnya, dan strukturnya ini dibentuk oleh beberapa hal ya di sini. Nih lihat nih, ketika kepotong aja, ini bagian uppernya itu masih bertahan dengan baik, shape-nya itu masih terbentuk lewat material upper yang kuatnya. Kemudian logo ini adalah extension dari bagian samping ini untuk menjaga strukturnya di bagian samping. Secara material, strukturnya, durabilitas ini top tier banget sih On Cloud. Artinya untuk resepnya On Cloud ini gue bisa memahami dan menerima, dan kalau boleh nih gue kasih rating, keseluruhan material yang dipakai ini top notch, bener-bener sangat gue hargai di poin 9 dari 10. Gokil On Cloud. Sekarang kita coba ke sole-nya. Jadi untuk sole-nya sendiri ada insole, ada bagian alas, speedboard, dan bagian midsole dan outsole-nya. Bagian sole-nya ini lumayan punya ketebalan. Kalau kalian familiar dengan Nike dan Adidas, sebenarnya ini tuh materialnya mirip sekali. Kalau dengan Nike itu Epic React gitu ya, kalau dengan Adidas dengan Ultra Boost itu sebenarnya ada kemiripan. Kalau boleh disimpulkan, sebenarnya ini materialnya dari foam. Nah, foamnya apa? Gue belum bisa jawab. Tapi yang bisa gue kasih tahu sama kalian, ini lebih tebal daripada yang suka dipakai Adidas dan Nike di dalamnya. Makanya ada sedikit lah cushion tambahan di bagian ininya. Nah, yang kemudian kita akan lebih tertarik gitu buat bahas sebenarnya di sininya ya. Karena bagian alasnya atau TA atau bahasanya apapun itu biasa aja. Ini ya foam biasa aja. Nah, di bagian sini kita nemu yang namanya speedboard. Kalau baik prinsip, ini tuh sebenarnya Shanks, tapi memang ada teknologinya. Dimana Shanks ini biasanya kan hanya dari bagian heel sampai bagian arch kaki kalian. Sedangkan kalau di sini dipasang sampai ujung sepatunya, dari ujung ke ujung, panjang banget. Ini tuh selain untuk Shanks, ini bisa ngasih spring effect. Breakdown satu-satu deh. Untuk Shanks-nya, benefitnya apa? Stability. Ini sepatu cushion yang punya stability bagus. Karena biasanya sepatu cushion tidak sama dengan sepatu stability. Tapi baru di On Cloud ini nih yang gue temuin ya, itu sepatu cushion bisa juga punya stability yang bagus. Akhirnya mungkin ini tuh bisa menjawab, kalau di konten di Dokter Tirta tuh dibilang ini tuh direkomendasi sama spesialis olahraga, spesialis rehab medik. Gue nggak tahu sampai ke sana karena keilmuan gue bukan di sana ya, tapi mungkin setidaknya bisa menjawab mulai dari support-supportnya di sini. Salah satunya ya keberadaan Shanks ini untuk stability itu memang ngebantu kalau kalian punya masalah-masalah di kaki. Nah, balik ke speedboardnya, ada satu hal lagi yang menarik di sini yaitu untuk energy return. Gue ngeliat di sini itu fungsinya lebih maksimal lagi, bahkan kalau dibandingin sama Nike Zoom yang kemarin gitu. Karena ya ini si platnya ini bener-bener full ukurannya dan diperhitungkan dengan baik, karena kalau kita lihat secara tekukannya gitu, dia bisa ngasih energy return yang lebih baik. Bahkan beberapa testimoni mengatakan kalau ini tuh bisa bersaing dengan plat karbon. Gila ya. Dan waktu kita tanya Mas Hussein juga yang mencoba sepatu ini gitu ya untuk lari, dia bisa mengatakan memang teknologi si speedboardnya ini enak, tapi bukan tanpa kelemahan. Setelah kita tes dengan alat tekuk dengan jumlah tekukan 60.000, bukan tanpa masalah si plat ini. Memang plat ini kemudian menjadi bengkok. Plat bengkok ini tuh jadi sebuah catatan karena ada beberapa penonton yang cerita setelah pemakaian intens dalam 6-8 bulan, kurang dari 1 tahun lah pokoknya, mereka menemukan plat ini bisa patah. Dan ini mungkin yang kemudian menjadi pertimbangan On Cloud untuk merevisi speedboardnya di seri-seri selanjutnya. Dan kesimpulan gue ya memang ada risiko-risiko si platnya patah untuk pemakaian seperti itu. Jadi bengkok-bengkok itu sudah pasti bisa kejadian kalau kalian pakai secara intens si speedboardnya. Itulah kekurangan speedboard yang kita
temukan. Nah, masuk ke bagian Helion foamnya ini nih. Di sini ada dua hal yang harus kita bahas. Satu, material Helion foamnya. Yang kedua, cloth tag-nya. Cloth tag ini muncul gara-gara pendirinya si On ini kepikiran buat bikin sepatu yang soalnya di custom dari selang. Selang dipotong-potong buat kasih spring effect. Dikembanginlah si cloth tag ini. Dan it works. Ini bukan gimmick, man. Beneran it works. Jadi, yang bikin sepatu ini enak adalah cloth tag-nya ini dulu nih, nomor satu. Karena dia punya spring effect kayak pegas yang bisa memberikan dua manfaat. Yang pertama adalah energy return, yang kedua adalah distribusi berat yang merata. Sesuatu yang harus sangat-sangat kita hargai, tapi bukan tanpa minus. Kalau kerikil udah masuk, pasti akan ngeganggu banget. Ngeganggu ke springnya, ngeganggu ke keenakannya, karena jadinya keras. Dan ini, kenapa ini bisa works? Karena justru material Helionnya itu keras, bukan yang lembek. Kalau Helionnya ini lembek, ini efek pegasnya nggak akan maksimal nih. Nah, masuklah kita ngebahas ke materialnya. Materialnya ini sendiri, ini kalau disingkat sebenarnya adalah foam. Dimasukkan karakteristik rubber. Nah, composite foam dengan rubber adalah yang menghasilkan Helion foam ini. Meskipun gue bilang ada karakteristik karet, ini ternyata dari olefin blok copolymer. Karakteristik dari material OBC itu memang mendekati karet, digabung dengan EVA. Ya, EVA foamnya itulah yang bikin si sepatu ini kerasa ringan. Jadi dia ringannya dapat, membalnya juga dapat. Jadi dia secara material punya compression dan membal yang bagus. Secara struktur di cloth tag ini juga bagus, makanya dia punya spring effect yang maksimal banget di sepatu ini. Yang kemudian jadi masalah di material Helion ini adalah durabilitasnya. Seperti pada umumnya material-material foam itu memang tidak durable. Akhirnya memang mereka harus masukin material rubber seperti ini ya. Ini juga gue yakin rubbernya rubber komposit sih. Nah, ini yang kemudian menjaga durabilitasnya agar lebih baik. Kenapa? Karena kalau kalian bergesekan terus sama jalan aspal, sama batu, kerikil, ya pasti habis. Dan kalau udah habis, lama-lama kekikis gitu ya, bisa-bisa jebol juga si struktur cloth tag-nya ini dan nggak bisa ngasih spring effect yang maksimal. Makanya sangat penting sekali ada material rubber ini. Sayangnya menurut gue ini masih kurang. Karena menurut gue pribadi sih mendingan dibikin semuanya aja. Dan lebih oke nggak sih kalau tebel? Tapi ini gue coba jawab dengan tes abrasi ya, dengan Dremel. Ternyata dia cuma berkurang 0,9 mm di tes abrasi tersebut. Ini gokil juga sih. Artinya apa? Sebenarnya meskipun ini tipis, ternyata kuat juga. Tapi tolong catatan kalau kalian pakai ini buat jalan sehari-hari dan medan kalian itu bener-bener jalan-jalan trotoar Indonesia, jalan-jalan aspal, yang pasti gimana pun durabilitasnya pasti akan berkurang, dan siap-siap buat mereplace sepatu ini dalam beberapa waktu ke depan. Kayak gitu sih untuk soal durabilitasnya. Nah, untuk soalnya sendiri memang sangat melelahkan pembahasan ini, tapi gua sangat-sangat mengapresiasi, boleh ya kalau gua kasih nilai 9 dari 10 untuk semua idenya, eksekusinya, kualitas materialnya ini bener-bener top notch. Nah, gimana dengan kualitas konstruksinya? Nah, untuk konstruksi sepatu ini kita juga coba tes dengan mesin tarik ya untuk ngetes bondingnya, dan kami mendapatkan angka 234 Nm. Artinya apa? Ini butuh gaya 234 Newton untuk memisahkan sol ini dengan uppernya. Itu pun dengan catatan, banyak yang ketarik itu materialnya. Kalau materialnya ketarik, artinya ini bisa jadi lemnya itu lebih kuat lagi, yang kalahnya itu adalah materialnya. Artinya sebenarnya lemnya ini bisa lebih dari 234 Nm, atau kalau kita konversikan jadi kilogram, itu 23 kilogram ya, dia bisa menahan. Artinya bondingnya kuat. Karena di saat yang sama, gue ngetes dengan Skechers itu cuma mendapatkan angka setengahnya, Skechers Go Walk ya, cuma mendapatkan angka setengahnya. Ini kalau kita lihat di QC gitu ya, ini bisa grade-nya, bisa grade B ke atas, bisa grade A gitu. Apalagi ketika kita ngomong konstruksi itu juga akan terkait dengan jahitan-jahitan. Ini jahitan semuanya rapih. Pol, mulai dari strobel stitch-nya, bagian dalam itu rapih pol, pengeleman-pengelemannya itu perfecto. Bener-bener rapih, rapet banget, nggak ada lem bleber, nggak ada bubbling, nggak ada apapun. Ini
oke sekali loh. Ya gimana lagi ya, dengan kualitas ini kita bisa kasih nilainya 9 dari 10 gitu. Nah, performance gue nggak akan ngomong banyak karena Mas Hussein dari Aspro Team yang akan ngomong lebih banyaknya lagi. Tapi gue akan kasih sedikit summary-nya sebelum gue tunjukkan beberapa hasil pengetesan Mas Hussein ya. Kita mempertanyakan klaim kalau ini untuk long run. Kenapa? Karena meskipun bobotnya cukup ringan, enak juga dipakai lari dari segi solnya, dari segi uppernya ini tuh tidak terlalu lebar. Untuk toolbox-nya ini juga karena ngepasnya, karena areanya ini juga materialnya kaku, tebal gitu ya. Ini berpotensi bikin cedera juga, bikin kuku-kuku yang hitam gitu ya, luka-luka di kukunya atau blister-blister itu sangat memungkinkan sekali sepatu ini. Tapi biar lebih valid, yuk kita tanyain sama Mas Hussein dari Aspro Running Team aja. Mas Hussein, gimana sih pendapatnya soal si OnCloud ini? Kalau menurut saya untuk midsole sih udah lumayan, cuma masih agak keras dikit. Sama di uppernya yang si kain-kainnya tuh menurut saya agak keras lah, karena untuk jarak jauh rentan untuk kayak blister ataupun kayak kuku-kuku yang rusak atau patah kan bisa berdarah juga. Tapi kalau buat dipakai buat kecepatan tinggi gitu, dipakai buat lari gimana kesan-kesannya feel-nya? Untuk kecepatan tinggi menurut saya untuk Speedboard. mungkin kurang kerasa lah sampai depan. Jadi tolakan ketika lari, ketika mendarat tuh kurang dorong nggak kayak seperti karbon yang lainnya. Thank you, Mas. Oke, sama-sama. Nah, itu dari Mas Hussein, dari Aspro Running Team. Nah, gue hanya menambahkan aja, gue mendapatkan kesimpulan kalau sepatu ini ya memang lebih enak untuk jalan daripada Skechers Go Walk dan Adidas Ultra Boost. Kalau dari segi teknis, gue bisa menjawab dari heel drop-nya. Untuk sepatu jalan, lebih deket ke 0 heel drop-nya itu akan lebih baik, dan sepatu ini punya heel drop sekitar 0,6 cm. Kemudian meskipun kita ngelihat rockernya itu kelihatan agresif di depan, tapi kenyataannya bagian depan ini meskipun miring nggak bikin hammer toe kayak di Ultra Boost. Dan secara feel-nya kalau kalian jalan pun ada semacam dorongan gitu ya, karena memang posisi rockernya ini. Tapi ini menurut gue pribadi hanya berlaku kalau kalian punya pace jalan yang cepat, minimal seorang Singapura atau orang Jepang atau orang Korea. Untuk berdiri, iya mungkin oke karena distribusi bobot yang merata dari si kloteknya ini. Tapi untuk jalannya, untuk struktur sepatu ini, gue belum bisa bilang yes sih kalau kalian jalannya lambat. Untuk ratingnya ya, dari segi performance dan kenyamanan, gue dan Mas Hussein sama-sama sepakat untuk memberikan sepatu ini tuh di angka 8 dari 10. Nah, sebelum gue kasih rating sepatu ini, gue saranin kalian buat cobain aja untuk ikut komentar sama kita. Dan kalau kalian mau beli, kalian tahu lah ya belinya di mana. Enaknya sih memang di Starting Line atau di webnya NCR Sport. Nah, satu hal lagi sih yang gue pengen bilang sama kalian, somehow gue tuh udah nyobain yang versi keduanya sama versi pertama. Menurut gua belum worth it buat naik ke yang versi 2 yang harganya tembus 3 juta kalau kita bisa beli ini di harga 2,8 atau di bawah 3 jutaan. Selisih 400 sampai 500 ribu di harga naik versi, tapi feel-nya itu nggak begitu jauh. Bahkan gua pribadi ngerasa stability dari speedboard-nya ini lebih baik di versi yang pertama. Makanya kalau kita lebih nge-recommend yang versi pertamanya. Dan OnCloud Monster versi pertama ini dapat rating 8,75 dari kita. Cukup menarik kan? Nah, gimana dengan pendapat kalian? Kita diskusi lebih lanjut di kolom komentar. Jangan lupa nonton lagi bedah sepatu selanjutnya. Gue Dimas undur diri. Don't forget like, comment, and subscribe. Epilog. Ya, kenalan baru dak tuh. Liatin doang. Liatin hukum ah. Ini sepatu ini kira-kira berapa? 390. Cici kamu udah dikasih tahu. 3 juta. Nonton. Itu ban bawa tuh. Bawa. Dadah dulu.